tolong pinjami aku Cemeti Amarasuli, Ji. Terima kasih, Ji. Sekarang juga aku akan pergi. Baik. Celaka. Kita dijebak mengejar-ngejar mereka. Jatmiko tidak terjaga. Akhirnya Mak Lampir dengan leluasa menculik Jatmiko. Bukan Mak Lampir, tapi Grandong. Grandong? Grandong menyamar jadi aku lalu membawa Jatmiko pergi. Kalau begitu, kita harus mencari Jatmiko sampai ketemu. Jatmiko! Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, bahwa semua pendekar golongan putih sudah bertemu dan bersatu. Kini mereka pun menelusuri hutan untuk mencari tahu keberadaan Jatmiko yang kemungkinan besar dibawa oleh Mak Lampir ataupun Gandasuli dan Grandong. Sementara itu, ternyata Jatmiko berhasil didapatkan oleh Gandasuli dan kini dibawa ke markasnya bersama dengan 3 anak buahnya. Semua itu laki-laki tidak lolos dari pantauan Mak Lampir yang kini melihat keberadaan Jatmiko dengan kaca penggalanya. Nenek peot itu langsung tertawa-tawa melihat Gandasuli yang sedang tanpa Grandong. Ia pun kemudian mengajak seluruh murid-muridnya untuk menyatroni Gandasuli guna membunuh wanita itu dan merebut Jatmiko darinya. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi menuju tempat persembunyian murid Gedeng Alas Kubar tersebut. Grandong! Grandong! Tolong! Grandong jauh dari sini. Dia tidak akan dengar suaramu. Habisnya semua, Tio. Tampaknya kali ini Mak Lampir benar-benar tidak membiarkan Gandasuli dan anak buahnya hidup. Satu persatu mereka pun tumbang di tangan murid-murid Mak Lampir. Gandasuli yang panik pun kemudian terus memanggil-manggil nama Grandong, sehingga Grandong pun mendengarnya. Geraman makhluk itu pun sangat mengagetkan Mak Lampir. Nenek peot itu tidak menyangka bahwa Grandong bisa mendengar panggilan Gandasuli. Oleh karena itu, ia pun kemudian cepat-cepat menghajar Gandasuli dengan tongkatnya, lalu mengajak murid-muridnya untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum Grandong datang. Dan ketika Grandong telah sampai di tempat itu, ia pun hanya mendapati Gandasuli yang tengah pingsan dan para anak buahnya yang mungkin telah tewas. Melihat semua itu, makhluk iblis tersebut pun kemudian cepat-cepat mengeluarkan ilmunya untuk menyembuhkan Gandasuli dari luka dalam yang sedang dideritanya. Grandong, kau sudah datang. Terima kasih, Grandong. Saudara-saudara seperguruanku yang setia. Aku tidak mau kehilangan mereka. Sementara itu, Mak Lampir dan murid-muridnya yang telah berhasil membawa kabur Jatmiko pun kini memutuskan untuk menggunakan tipu muslihat mereka dengan menyamar sebagai Lindu Aji, Santa Lima, dan golongan putih yang lainnya guna menipu Grandong maupun Jatmiko. Dengan demikian, maka mereka akan bisa mengendalikan Jatmiko jika bangun nantinya dengan mudah. Setelah sampai di markasnya, Mak Lampir pun kemudian memanggil 2 muridnya yang lain untuk menyamar sebagai Basir dan juga Kenting Sari karena jumlah mereka memang kurang. Kini kita menuju pada rombongan golongan putih yang di saat itu masih mencari tahu keberadaan Jatmiko. Ketika sedang beristirahat, mereka pun kedatangan Kiai Jamas dengan tujuan untuk membawa Santa Lima pulang ke padepokannya untuk sementara waktu. Saya membutuhkan bantuan Santa Lima. Ada yang perlu diselesaikan di padepokan. Silahkan, Kiai. Tapi di sini saya sangat dibutuhkan, Guru. Kami sedang mengejar Grandong. Tidak apa-apa, Santa. Di sini semuanya akan beres. Aku bersama Datuk Larantapa dan Rindi Antika akan mengatasi semua kesulitan. Baiklah. Kalau begitu, saya serahkan Cemeti Amarasuli ini. Jagalah dengan semestinya.
Kalau sampai hilang, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi Sembara yang pasti akan murka. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Ya, Santa Lima pun kemudian dibawa oleh Ki Jamas pulang menuju padepokannya karena mereka akan menerima tamu yang sangat penting, yaitu seorang tamu agung dari Cirebon yang merupakan kiai besar keturunan Sunan Gunung Jati. Mak Lampir yang melihat bahwa Santa Lima sudah berpisah dengan kawan-kawannya pun menjadi sangat senang karena ia merasa bahwa bebannya sedikit berkurang. Kini mereka pun menyamar sebagai perannya masing-masing. Mak Lampir menjadi Lindu Aji dan murid-muridnya menjadi Datuk Larang Tapa, Basir dan yang lainnya. Setelah itu, mereka pun segera membangunkan Jatmiko. Setelah bangun, Jatmiko pun mulai diperintah oleh Lindu Aji untuk mencari Grandong dan menundukkannya. Dengan cara menyamar seperti itu, tampaknya mereka pun bisa dengan mudah memerintah Jatmiko sesuai dengan keinginan mereka tanpa dicurigai oleh pemuda itu sama sekali. Setelah berada di hutan belantara, mereka pun segera berpencar untuk mencari tahu keberadaan Grandong ataupun rombongan golongan putih. Bisa jalan saja sudah untung. Kenapa? Lapar ya? Sudah tahu nanya. Kita laporkan pada Mak Lampir. Harus cepat, jangan sampai terlambat. Ada apa? Kami baru saja melihat Lindu Aji yang asli, Guru. Tapi apakah kau melihat Lindu Aji membawa cemeti amal rasuli? Tidak perhatikan, Guru. Tidak aneh. Dari dulu Mak Lampir memang begitu. Tapi fitnahnya itu. Fitnah bagaimana? Mereka membuat kerusakan di kampung-kampung dengan menyamar sebagai wajahku, wajah Basir, dan wajah Kenting Sari. Masa? Sir, apa yang kamu lihat sewaktu Lindu Aji palsu dan Basir palsu membuat keonaran di kampung? Mengerikan, Ji. Seorang nenek dipukuli hingga pingsan. Ya, Lindu Aji palsu itu pun kini mulai memfitnah Lindu Aji yang asli. Mereka benar-benar memutarbalikkan fakta agar Jatmiko semakin percaya kepada mereka. Selanjutnya, mereka pun bergerak menuju desa yang dihancurkan oleh Lindu Aji palsu yang sebenarnya adalah jelmaan dari Grandong. Namun sebelumnya, mereka kembali berpencar dengan alasan agar cepat menemukan Lindu Aji palsu serta Basir palsu. Kini Lindu Aji palsu yang tinggal hanya bersama dengan Jatmiko itu pun kemudian memerintahkan Jatmiko untuk meminta cemeti Amarasuli yang kini dibawa oleh Lindu Aji. Karena yang menyamar sebagai Lindu Aji palsu sebenarnya Mak Lampir. Begitu ya? Iya, kau harus pura-pura tidak tahu. Dan kau harus baik sama dia. Lalu pinjam cemeti Amal Rasuli. Apa boleh? Pasti boleh. Katakan bahwa kau bertemu dengan Grandong dan kalah waktu bertempur. Dan kau ingin menangkap Grandong dan mengalahkannya. Satu-satunya jalan dengan cemeti Amal Rasuli. Lindu Aji palsu itu benar-benar membuat Jatmiko yakin tanpa adanya curiga sedikit pun kepadanya. Kini mereka pun sampai pada sebuah desa yang dikacaukan oleh Lindu Aji palsu yang lainnya alias Grandong. Setelah melihat sosok Lindu Aji yang mengacau desa tersebut, Lindu Aji yang bersama Jatmiko pun menjadi sangat terkejut karena ia tahu bahwa orang itu adalah Grandong yang sedang menyamar. Ia pun menjadi takut. Lalu ia menyuruh Jatmiko sendirian untuk menghadapi Lindu Aji jelmaan Grandong tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, Jatmiko pun segera menyerang Lindu Aji palsu yang mengacaukan desa itu dengan rasa penasaran karena Lindu Aji yang bersamanya seakan-akan menjadi pengecut, tidak seperti Lindu Aji yang seperti biasanya. Tangkap samaran Mak Lampir itu. Heran, apa maksudnya si Grandong menyuruh kita menunggu di sini? Entah apa tujuan Grandong merusuh di desa tersebut. Kini Gandasuli dan anak buahnya yang hanya tinggal satu orang itu pun masih menunggu di dalam hutan, dan mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Grandong di luar sana. Tak lama kemudian, Lindu Aji palsu pun kembali ke tempat itu, sekaligus kembali ke bentuk aslinya, yaitu Grandong. Gandasuli pun kini tahu bahwa Grandong ingin mengadu domba antara Lindu Aji dengan warga penduduk desa yang digegerkan. Kini Pakku beserta warganya beramai-ramai berkumpul. Mereka pun ingin memburu orang yang telah menghancurkan desa mereka itu. Dan tampaknya
mereka telah menyewa para pendekar bayaran untuk menangkap pengacau desa tersebut. Keesokan harinya, rombongan Lindu Aji pun memasuki kampung yang semalam dihancurkan oleh samaran Grandong, dan jelas saja mereka pun langsung bertemu dengan rombongan Pak Kuo yang langsung melihat keberadaan Lindu Aji. Kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka. Hal itulah memang yang diinginkan oleh Grandong. Andika tidak boleh main tuduh. Kami tidak bersalah. Sudah membakar rumah dan membunuh penduduk, kamu masih bilang tidak bersalah? Fitnah! Kami tidak pernah berbuat sewenang-wenang seperti itu. Masih juga mungkin. Ternyata pertarungan tersebut sedari tadi tengah diintai oleh Lindu Aji jelmaan Mak Lampir dan juga Jatmiko. Mereka sepertinya telah merencanakan sesuatu. Benar saja, karena kemudian Lindu Aji palsu itu menyuruh Jatmiko untuk meminjam cemeti Amarasuli dengan cara baik-baik agar tidak dicurigai. Setelah semua pendekar dan orang-orang kampung itu dapat dikalahkan dan kabur, tiba-tiba Jatmiko pun sudah berada di samping Lindu Aji. Pemuda itu pun kemudian mengarang cerita palsu bahwa ia baru saja melihat Grandong dan Mak Lampir di hutan sebelah barat desa, sehingga ia kemudian ke tempat itu untuk menemui mereka. Setelah berbasa-basi sedemikian rupa, Jatmiko pun mulai mengungkapkan keinginannya, yaitu ia ingin meminjam cemeti Amarasuli dari tangan Lindu Aji. Tolong pinjami aku cemeti Amarasuli, Ji. Jatmiko, ini bukan punya aku. Aku cuma dititipi. Aku pinjam dulu. Nanti setelah aku berhasil menaklukkan Mak Lampir dan Grandong, pasti akan aku kembalikan. Kalau begitu, kita cari saja bersama-sama. Tidak, Ji. Aku harus sendiri. Supaya lebih mudah menemukan Mak Lampir dan Grandong. Betul, Ji. Supaya urusan Mak Lampir dan Grandong cepat beres. Aku yang bertanggung jawab. Sudah berikan. Baiklah, Sir. Terima kasih, Ji. Sekarang juga aku akan pergi. Baik. Akhirnya, Jatmiko dengan mudah bisa mendapatkan cemeti Amarasuli dari tangan Lindu Aji. Kini mereka pun telah berada di markas Mak Lampir, dan Lindu Aji palsu itu pun kemudian memerintahkan Jatmiko untuk mencari Kalagondang dan membunuhnya dengan cemeti Amarasuli tersebut. Entah mengapa, Jatmiko tidak pernah curiga dengan Lindu Aji, jelmaan Mak Lampir di hadapannya itu. Bahkan kini Lindu Aji palsu tersebut berhasil meyakinkan Jatmiko bahwa Lindu Aji yang akan ditemui Jatmiko di luar sana pastinya adalah Lindu Aji palsu yang harus dilawan. Jatmiko pun kemudian pergi untuk mencari Kalagondang. Namun ketika berada di tengah hutan, Panglima Kumbang pun muncul untuk memberitahukan bahwa Lindu Aji yang bersama dengan pemuda itu adalah Mak Lampir. Namun Jatmiko justru membantahnya karena kini yang ada di otaknya adalah bahwa semua Lindu Aji yang berada di luar adalah palsu. Andika tahu siapa dia sebenarnya? Kau pasti akan mengatakan kalau Lindu Aji yang bersamaku jelmaan Mak Lampir, bukan? Iya, memang begitu. Kaulah yang sebenarnya jelmaan Mak Lampir. Jatmiko, kau terkena pengaruh Mak Lampir. Diam! Aku tahu siapa kau sebenarnya, dan jangan coba-coba menipu aku. Kaulah Mak Lampir. Sekarang, aku akan membunuhmu. Ya, memang susah menyadarkan orang bodoh seperti Jatmiko yang telah terperdaya oleh Mak Lampir. Kini ia pun sangat bernafsu untuk membunuh Panglima Kumbang yang dikiranya adalah jelmaan Mak Lampir tersebut dengan cemeti Amarasuli di tangannya. Namun Panglima Kumbang pun kemudian segera kabur untuk menyelamatkan diri karena Jatmiko tidak akan bisa disadarkan jika dalam kondisi seperti itu. Kini kita menuju pada Lindu Aji yang asli, Basir dan Kenting Sari, yang di saat itu telah kembali ke tengah hutan. Basir pun kemudian melihat seorang wanita yang berjualan makanan, dan tentu saja ia langsung kebelet ingin membelinya. Ia pun kemudian meminta uang kepada Lindu Aji untuk membeli makanan tersebut. Namun sepertinya
penjual itu adalah seseorang yang sedang menyamar, karena ia sudah beberapa kali menggoda Basir. Bahkan ia pun juga mengerjai pemuda bongsor tersebut. Pendekar yang tersohor di seluruh dunia. Nah, itu baru omongan yang benar. Jangan. Nanti kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Makanan yang paling enak di dunia. Aku jamin kamu belum pernah makan seumur-umur. Semilik kete, kamu di sawah di sini. Selamat bertemu kembali. Kamu. Ternyata orang tersebut adalah Kalagondang yang sedang menyamar. Akhirnya kini tokoh sakti yang pernah ditundukkan sembara itu pun muncul kembali. Basir pun kemudian memperkenalkan Kenting Sari kepada Kalagondang sebagai calon istrinya. Hal itu jelas membuat Kalagondang tidak percaya. Namun kemudian Lindu Aji memperjelas bahwa omongan Basir memang benar, sehingga Kalagondang menjadi percaya. Apalagi kemudian ia mengetahui kalau wanita itu sebenarnya adalah bangsa siluman. Kalagondang pun kemudian mempertanyakan tentang keberadaan Sembara, dan Basir pun menjawabnya bahwa memang Sembara sedang cuti karena ia harus menemani istrinya yang sedang hamil tua. Sembara aku suruh pulang. Istrinya hamil besar. Lalu kalian semuanya mau kemana? Mencari Mak Lampir dan Jatmiko. Sama. Kalau begitu, kita cari sama-sama. Ayo. Semilik kete. Akhirnya, kini mereka bergabung kembali untuk mencari Mak Lampir dan Jatmiko. Lalu mereka pun memasuki sebuah desa yang cukup ramai. Di sana Basir kembali berulah dan melucu, di mana ia meminta kepada Lindu Aji untuk mengingat-ingat pesan keramatnya, yaitu kewajiban hidup di dunia alias makan. Karena menurutnya, kewajiban orang hidup di dunia adalah masalah perut yang harus diisi. Basir pun kemudian memberitahukan kepada Kalagondang bahwa saripati dari segala ilmu adalah perut, karena kalau tidak ada perut, maka mereka tidak akan bisa hidup dan memiliki ilmu. Ia pun menambahkan bahwa perut adalah ilmu hidup, dan orang yang mengabaikan perut berarti ia mengabaikan ilmu hidup. Dada dan perut. Ada dada tanpa perut apa bisa hidup? Ya tidak. Nah, berarti kan perut sangat penting sekali, betul? Betul. Nah, itulah yang aku maksud. Perut adalah ilmu hidup. Orang yang mengabaikan perut berarti mengabaikan ilmu hidup. Sebab itu, aku selalu memperhatikan pentingnya perut. Maka disebut orang yang memahami ilmu kehidupan. Paham? Ah, pusing ah. Dasar ilmunya cetek. Baru mendengar ilmu tingkat tinggi saja sudah pusing. Semilik kete kamu.